Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau TOA di masjid dan musola. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban antar warga. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas menerbitkan aturan yang mengatur penggunaan pengeras suara ataupun TOA di masjid dan musola. Aturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan ketertiban dan juga keharmonisan antar warga. Menurut Menteri Agama, penggunaan pengeras suara atau TOA ini menjadi kebutuhan untuk syiar Islam sebagai media syiar Islam di masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, ini masyarakat Indonesia terdiri dari latar belakang yang beragam ataupun berbeda-beda, baik dari agama maupun keyakinan. Lantas, apa dasar diterbitkannya aturan ini dan juga bagaimana nanti penerapan serta pengawasannya? Kita akan berbincang langsung dengan Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah ada Bapak Komarudin Amin. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pak Dirjen, kita tahu sebelumnya aturan mengenai TOA masjid ataupun pengeras suara untuk di masjid dan musola ini pernah ada sebelumnya, tapi setingkat Dirjen ya Pak. Kemudian ini diatur berdasarkan peraturan Menteri. Dasarnya sebenarnya apa Pak? Adakah laporan-laporan yang kembali masuk pada Kementerian Agama Republik Indonesia? Ya, pertama seperti tadi yang Anda sampaikan sendiri bahwa memang sebelumnya sudah ada edaran Dirjen Binmas Islam tahun 78 ya. Jadi ini meningkatkan levelnya, diangkat menjadi surat edaran Menteri Agama dalam rangka untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan bersama dan juga tentu kedamaian di antara kita yang sangat multikultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah, misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan, itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya sholawat begitu, itu bisa, tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Nah, setelah itu kemudian suaranya di dalam saja, misalnya suara imam, yang membutuhkan suara imam kan makmumnya ada di dalam masjid, tidak perlu suara keluar, karena itu bisa atau berpotensi mengganggu orang-orang yang masih mau istirahat ya, jadi digunakan suara dalam saja. Ceramah misalnya kalau ada kultum setelah sholat subuh, itu juga suara dalam saja. Ada ceramah-ceramah, ada pengajian-pengajian, silakan, tetapi menggunakan suara dalam. Tidak usah menggunakan suara luar, karena itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang tidak membutuhkannya. Apalagi mereka yang mau beristirahat, terutama di kota-kota besar misalnya yang tentu memiliki ritme aktivitas yang sangat berbeda-beda. Nah, misalnya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya juga boleh mengeluarkan suara menggunakan pengeras suara, tapi maksimal 5 menit sebelum azan ya. Jadi sebelum azan ada pengajian ya, ada suara pengajian Al-Quran atau ada sholawat, itu boleh silakan, tapi maksimal 5 menit sebelum azan. Dan setelah itu, kemudian setelah azan, kalau ada pengajian, ada diskusi atau apapun, yaitu suara dalam saja supaya yang lain tidak terganggu. Nah, juga diatur bahwa yang misalnya yang melaksanakan azan atau suara yang akan keluar itu supaya suaranya yang bagus lah. Jadi bukan suara sumbang, suara yang enak, nyaman didengar begitu. Jadi intinya supaya menjaga kenyamanan bersama. Intinya supaya menjaga kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan bersama. Itu intinya surat edaran ini sesungguhnya. Pak Dirjen, kapan ini sudah harus diterapkan dan adakah kriteria khusus untuk masjid dan juga musola yang harus menerapkan aturan ini? Seperti apa pembagiannya, Pak? Ya, mulai sekarang, jadi sejak terbitnya surat edaran tersebut, ya diharapkan kepada seluruh Indonesia untuk menerapkannya. Nah, surat edaran ini ditujukan memang kepada pertama Kepala Kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seluruh Indonesia,
kantor urusan agama kecamatan seluruh Indonesia, kepada MUI seluruh Indonesia, Dewan Masjid Indonesia seluruh Indonesia, kepada takmir, kepada pengurus masjid, pengurus musola seluruh Indonesia. Jadi harapan kita sekali lagi ini agar menjadi pedoman bersama. Kita sama-sama menerapkan ini, insya Allah kalau ini kita terapkan bersama-sama, insya Allah akan tercipta kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan kita bersama. Pak Dirjen, yang kemudian menjadi pertanyaan, pengawasannya seperti apa? Akankah Kementerian Agama ataupun tadi yang sudah diberikan surat itu yang ditujukan akan melakukan pengawasan secara khusus, menurunkan personil-personil atau seperti apa, Pak Dirjen? Ya betul, jadi di dalam surat edaran itu juga disebutkan bahwa pengawasannya berjenjang. Ya, jadi di seluruh Indonesia di kantor-kantor urusan agama kecamatan, kemudian di kabupaten kota, kemudian juga di provinsi. Kementerian Agama kan punya banyak tuh strukturnya sampai ke daerah ya, sampai ke desa-desa, punya penyuluh, punya penghulu. Tapi bukan hanya Kementerian Agama sebenarnya, karena ini juga ditujukan kepada ormas-ormas Islam, khususnya kepada para takmir masjid, pengurus masjid musola yang setiap hari melaksanakan atau mengeksekusi lah, ya, yang melaksanakan proses yang terjadi di masjid dan di musola. Jadi kita harapkan agar takmir-takmir masjid ini betul-betul mempedomani ini begitu. Nah, tentu kita akan melakukan pengawasan secara berjenjang, secara berkelanjutan terus-menerus. Ya. Pak Dirjen, lantas apa urgensi sebenarnya Pak dikeluarkan aturan ini, Kementerian Agama mengurus tentang penggunaan TOA ataupun pengeras suara? Adakah gejolak-gejolak begitu yang terlihat di masyarakat yang ditemukan oleh Kementerian Agama? Kalau bicara tentang urgensi, ya sangat urgent ya. Ya tentu saya kira kita semua sering mendengarkan ya keluhan-keluhan dari berbagai masyarakat, dari berbagai lapisan. Penggunaan pengeras suara ini kadang-kadang tidak terkontrol, kadang-kadang tidak terkendali ya. Jadi misalnya 1 jam bahkan atau setengah jam sebelum waktu subuh suara tarhim, suara macam-macam dari masjid itu sudah berkumandang ya. Which is mungkin dinikmati oleh orang tertentu. Mungkin juga bagi masyarakat tertentu ini sesuatu yang mereka nikmati. Tapi persoalannya kan masyarakat kita sangat beragam ya. Ada yang menikmati, ada yang mungkin terganggu, ada yang mungkin sangat terganggu. Dan juga seperti yang saya sampaikan, ritme aktivitas masyarakat kita ini kan berbeda-beda. Masyarakat perkotaan terutama. Mungkin di saat-saat itu mereka ingin menikmati untuk istirahat setelah beraktivitas cukup panjang di siang hari, di malam hari juga. Nah, waktu-waktu itu mereka mau istirahat. Nah, sehingga ketika ini tidak diatur, maka itu berpotensi mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan kita bersama. Jadi saya kira itu pertimbangannya mengapa surat edaran ini ditingkatkan. Dan perlu saya sampaikan bahwa surat edaran ini tantangan Menteri Agama itu setelah melalui proses diskusi yang cukup panjang juga bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, bersama dengan Dewan Masjid Indonesia. Jadi sudah prosesnya cukup panjang. Lantas Pak, adakah sanksi yang akan diterapkan jika ada masjid maupun musola-musola yang dinilai melanggar aturan ini? Ya, jadi kita tidak berbicara sanksi ya. Jadi kita berbicara tentang pembinaan dan pengawasan. Tentu tidak mudah, tentu tidak bisa simsalabim langsung jadi dan semua harus mengikuti, pasti tidak. Tentu ada proses ya, tentu masyarakat kita juga butuh proses. Oleh karena itu kami melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang. Terus-menerus kita lakukan pembinaan, mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat, dan bahkan kami rencanakan insya Allah surat edaran ini akan kita tempel di masjid-masjid ya, supaya masyarakat kita betul-betul tahu ya, takmir-takmir masjid itu betul-betul paham. Jadi pembinaan yang berkelanjutan yang kita lakukan, kemudian pengawasan, kita tidak berbicara sanksi karena ini kan masjid itu kan milik masyarakat ya, dan tentu tidak wise juga ketika ada yang melanggar langsung disanksi dan seterusnya. Saya kira itu juga tidak wise ya, tidak bijak ya. Jadi pembinaan terus-menerus kita lakukan, kemudian juga pengawasan kita terus laksanakan. Terakhir Pak Dirjen, pesan yang mungkin bisa disampaikan sekali lagi kepada masyarakat terkait aturan ini, Kemenak yang mengurus penggunaan pengeras suara ataupun TOA untuk masjid dan juga musola. Ya, tentu kami menghimbau ya, mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk bisa bersama-sama memahami bahwa surat edaran ini dibuat untuk ketentraman bersama, untuk kenyamanan bersama, untuk mengakomodir kepentingan bersama, sehingga kita bisa hidup bersama secara damai, tentram,
dan nyaman. Mari kita bersama-sama mengikhtiarkan semaksimal mungkin untuk kita bisa menerapkan surat edaran ini, karena insya Allah kalau surat edaran diterapkan, insya Allah bermanfaat ya untuk kehidupan bersama, terutama di kota-kota yang sangat heterogen. Gitu. Terima kasih Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Komarudin Amin. Hingga saat ini Kemenak terus melakukan sosialisasi pemirsa mengenai aturan ini dan diharapkan tujuannya tercapai untuk meningkatkan ketertiban dan juga keharmonisan antar warga. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Syamsuddin TV One mengabarkan.